Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya YNL Baron di channel Merpati Baron Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu tanpa kurang suatu apapun. Amin. Ya teman-teman, pada kesempatan sore hari ini karena ada pertanyaan dari teman-teman ya, salah satu teman, kok tolong ajarin settingannya burung gimana bahan dan player. Oke, saya sebetulnya udah bikin catatan dan saya screenshot terus saya share di Facebook saya ya. Itu rawatan ya. Rawatan itu kita bagi menjadi 3 sebenarnya ya. Rawatan dasar atau pondasi, rawatan recovery, dan perawatan untuk penambahan performa atau penambahan kecepatan ya. Jadi biasanya teman-teman fokusnya pada langsung poin ketiga nih, untuk menambahin kecepatan tanpa memperhatikan yang 2 ini. Jadi setelah 2 ini terpenuhi, baru teman-teman bisa melakukan settingan untuk penambahan kecepatan. Karena apa? Kalau bangunan aja ya, misal mau dibikin sampai 10 lantai, nah itu yang paling kuat yaitu pondasinya. Jadi pondasinya makin kuat, kita bisa bangun 7 lantai, 8 lantai, atau 10 lantai, atau bahkan 20-30 lantai. Tapi kalau pondasinya kecil, itu ya paling kita bisa bikin sampai 2 lantai aja ya. Jadi kalau pondasinya nggak kuat, pasti roboh. Demikian juga halnya untuk manusia sendiri ya. Para atlet itu dia udah memiliki basic ya, gizi terjamin dan makanan yang benar serta porsi latihan yang tepat, baru nanti digojlok untuk dijadikan atlet ya. Jadi bukan dalam kondisi yang masih pas-pasan, yang masih minim, terus digenjot untuk diberikan suplemen atau doping untuk olahraga yang berat, itu nggak akan bisa, malah ngedrop. Nah, teman-teman, di samping saya ini ada beberapa suplemen ya, suplemen, ada makanan tambahan, ada obat cacing dan sebagainya. Ini saya klasifikasikan, nanti teman-teman bisa lihat ya, bisa perhatikan benar-benar. Ini mohon maaf, bukan iklan, hanya untuk berbagi ya apa yang saya lakukan dan apa yang sudah berhasil saya bagikan ke teman-teman. Itu memang seperti itu tujuannya, agar teman-teman semua yang baru berkecimpung di dunia merpati itu nggak mengalami satu hal yang namanya frustasi. Karena kalau frustasi nanti akhirnya malah jadi berhenti main burung. Nah, nanti akhirnya dunia burung jadi sepi ya teman-teman. Di sini ada beberapa macam ya. Untuk settingan ya, yang poin 1, 2, 3 settingan dasar itu ada, nanti saya pisahkan dulu ya. Ini ya, ini untuk penambahan kecepatan nih ya. Ya teman-teman, di sini ada seperangkat obat-obatan atau jamu atau suplemen ya. Yang jelas di sini nggak ada yang namanya steroid ya, karena memang saya agak kurang cocok memakai steroid, kecuali burung yang tadi ya beli memakai steroid, baru saya lanjutkan lagi pakai steroid ya. Namanya anabolic steroid. Ya di sini mungkin teman-teman udah tahu, yang sebagian yang ikutin saya udah tahu sebagian produk saya ya. Terutama yang baru ini nih, ada namanya Bio ABB, ini yang lagi viral banget ya, sampai produksinya kewalahan. Ini untuk Bio ABB ya, terus ada Mabes, ada obat cacing, ada minyak ikan, ada pil Baron, ada Promuscle ya. Nah teman-teman, yang untuk settingan dasar, yang settingan pondasi ya, kita usahakan dulu settingan pondasi adalah untuk mencapai kondisi sampai dengan 100% ya. Jadi rawatan yang baik dan penggunaan suplemen yang tepat, vitamin yang tepat,
maka akan membantu burung mencapai kondisi 100%. Ini di sini ada warm out ya. Sebelum mulai semuanya, teman-teman pastikan ini ada warm out ya. Warm out itu obat cacing. Ada juga yang satunya yang namanya warm stop yang bentuknya kapsul. Yang kapsul itu sama ini yang warm out tablet ya, sama aja sebenarnya, hanya berbeda bentuk. Pastikan sebelum semuanya kalian pakai, teman-teman pakai ya, ini pastikan dulu di tubuh merpati kita itu tidak ada parasit, karena kalau dikasih apapun, kalau parasitnya ada itu percuma aja ya. Jadi kita seperti ngasih nutrisi buat burung tapi nggak diserap oleh usus untuk badan, tapi justru kita kasih ke cacingnya, akhirnya burungnya tetap jadi kurus aja ya. Untuk yang pertama ya, nanti saya tampilkan di screenshot aja, teman-teman bisa screenshot biar lebih paham, jadi nggak cuma di angan-angan ya. Pertama, kita jadikan burung merpati itu sehat ya, dengan tanpa parasit di dalam tubuhnya, dan membuat burung itu gemuk di saat kondisi angkrem atau mengeram. Nah, untuk mengeram ini ada ideal ya. Ideal ini untuk mengeram karena untuk memperbaiki fungsi hati. Fungsi hati atau lever itu penting ya, karena setelah kerja berat itu pasti fungsi hati akan menurun, dan untuk penggunaan obat-obatan yang bermacam-macam yang sifatnya kimia itu pasti kita harus fokus ke fungsi hati agar pulih kembali ya. Ini ideal digunakan di sesi istirahat setelah hari Senin ngecor itu, malamnya diberikan. Nah, ideal ini gini fungsinya, jadi mengemukkan ya. Jadi setelah burung selesai latihan itu badannya biasanya kurus abis ya, ampiang. Nah, untuk saya sendiri setiap hari Senin setelah ngecor itu langsung saya berikan ideal 2. Selasanya pagi saya berikan 2 lagi, malamnya saya berikan 2 lagi. Rabu kita lihat dulu kondisinya, apakah dia badannya udah cukup bagus. Kalau masih belum, genjot lagi hari Rabu 2 pagi 2 malam. Kamis kita lihat, kalau masih seperti itu kita genjot lagi 2 pagi 2 malam. Tapi kalau Kamisnya sudah berbobot, udah cukup, boleh pakai 2 malam aja atau 1 pagi 1 malam, itu terserah, bebas, sama aja. Nah, ini juga ya, ada minyak ikan hati hiu atau squalene, lebih dikenal di pasaran dengan nama squalene. Squalene ini fungsinya ya untuk memperbaiki organ tubuh secara keseluruhan, terutama di bagian paru-paru. Burung yang mengkonsumsi Squapure tiap harinya selama 3 bulan nanti baru kelihatan hasilnya, napasnya makin bagus dan badannya itu lebih ngisi, bulunya pun lebih halus, lebih indah. Jadi burungnya itu kelihatan sehat banget karena organ tubuhnya semuanya enak. Ini Squapure diberikan tiap hari, jadi saya tiap hari itu ngasih Squapure itu 3-4 tetes ya. Tiap harinya, nggak pernah telat, nggak pernah stop. Bisa diberikan pagi hari atau bisa diberikan malam hari setelah makan, bebas kapan aja teman-teman sempat ya. Dan ini kita bicara waktu istirahat dulu ya. Jadi selama istirahat diberikan Squapure dan ideal ya. Nah, untuk obat cacing tadi saya berikan ke burung itu 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, karena kalau apalagi teman-teman yang memiliki kandangnya itu di bawahnya langsung tanah, jadi itu sangat rawan untuk cacingan ya. Jadi biasanya kan burung tuh matokin tanah ya, jadi pada umumnya ada telur cacing yang masuk ke tubuh. Burung yang diumbar di tanah bebas pasti lebih gampang cacingan ya. Jadi makanya perlu untuk yang kontak langsung dengan tanah, gunakan paling lamanya 2 bulan sekali. Kalau yang di saya di sini itu nggak kontak dengan tanah pun, di lapangan tetap kontak dengan tanah, tetap nanti pasti cacingan lagi ya. Nah, ini tadi awalnya obat cacing, terus ini masa istirahatnya, terus nah setelah cabutan telur ya, ini saya ada bikin produk yang cukup viral ya, Bio ABP baru nih ya, Bio ABP dan Mabes.
Kenapa saya produksi ini ya? Saya mikir dari kemarin ya, burung kok sering kalau angkrem badannya bagus, teman-teman pasti tahu. Nah, kalau cabutan telur, setelah cabutan telur apalagi pas giring badannya pasti makin enteng, itu teman-teman pasti ngalamin. Nah, solusinya pakai Mabes sama Bio ABB. Mabes itu gunanya untuk menambah nafsu makan. Jadi teman-teman yang burungnya kalau kondisi giring sering susah makan ya, itu pasti kejadian. Kalau lagi giring kencang pasti susah makan, padahal besoknya dilatih lagi untuk lomba, dia butuh makanan ya, dia butuh karbohidrat ya, atau protein atau lemak sebagai sumber energi buat besoknya latihan atau lomba. Jadi kalau makannya kurang ya percuma. Dan kalau disuapin, tadinya saya nyuapin terus ya, tapi kalau nyuapin terus itu ada bahayanya. Ternyata porsinya kita nggak tahu ya. Jadi yang ada malah nggak kecerna kalau kurang air. Jadi paginya itu temboloknya malah keras, apalagi teman-teman yang menggunakan kacang. Jadi kemarin saya setting ulang semuanya, ada apa dengan burung-burung saya ya, salahnya di mana. Ternyata problemnya udah ketemu ya, dan saya memang langsung riset mencari solusi dan saya temukan Mabes dan Bio ABB. Nah, untuk Bio ABB sendiri digunakan di masa setelah cabutan telur sampai lomba selesai. Senennya pun boleh dipakai juga. Nah, teman-teman mesti ingat, ini yang namanya Bio ABB itu sebenarnya makanan nutrisi ya, makanan yang bernutrisi tinggi, yang bergizi tinggi. Jadi mau dipakai berapapun sebenarnya terserah, cuma resikonya cuma gendut aja. Nah, kalau indukan teman-teman ada yang loloh, boleh dipakein Bio ABB, karena Bio ABB itu membantu memproduksi ASI yang dibutuhkan untuk anakan burung tersebut. Jadi ini Bio ABB mau digunakan berapapun, nggak ada efek macam-macam ya, bebas makanan bergizi ya. Mau digunakan dengan produk apapun, suplemen apapun, itu nggak ada masalah. Sering banyak pertanyaan, kok boleh nggak saya udah pakai produk ini nih, terus saya mau pakai Bio ABB, boleh aja, mau pakai produk apapun tetap boleh. Nah, itu namanya Bio ABB. Dan setelah memakai Bio ABB, memang tenaganya itu memang benar-benar ada terus ya, nggak gampang ngedrop. Saya waktu itu contohkan di Mayor, tim Barona WM di Temanggung, itu burung super cc banget ya. Jadi sering tahap-tahap akhir itu malah ketika burung tersebut mengeluarkan cc dengan power yang gede, itu nyedot stamina yang sangat tinggi. Jadi burungnya akan makin tinggi dan makin nggak fokus dan akhirnya kalah. Tapi setelah saya nemuin Bio ABB dan diaplikasikan ke Mayor, dan akhirnya bisa juara 2 kali berturut-turut, pralomba juara NMAX dan lomba utamanya juara mobil. Padahal di lapak itu belum pernah ada sebelumnya juara yang berturut-turut. Nah, ini teman-teman fungsi dari Bio ABB dan Mabes. Oh ya, satu lagi yang penting dari Mabes. Mabes itu selain untuk menambah nafsu makan ya, dia bisa mensintesa protein. Apa itu proses sintesa protein? Teman-teman bisa cari di Google, bisa googling ya. Sintesa protein saya jelaskan di sini. Jadi tubuh dapat asupan protein ya. Kita pengen protein dalam jumlah banyak untuk bahan bakar otot. Tapi apa yang terjadi ketika ada salah satu asam amino yang kurang, yang namanya asam amino non esensial yang tidak diproduksi oleh tubuh ya, itu yang fungsinya untuk mensintesa protein nggak ada di dalam tubuh. Makanya saya bikin Mabes untuk sintesa protein. Jadi protein yang masuk itu bisa diproses dan bisa diserap ke otot, jadi kepake, nggak terbuang sia-sia menjadi kotoran. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang udah pakai ABB, udah pakai Mabes, udah pakai Ideal, udah pakai yang tadi Squapure ya, udah diobat cacing, burungnya masih, bobotnya masih kurang ya, teman-teman bisa pakai yang namanya Promuscle ini. Cuma memang Promuscle itu lebih cepat bikin gendut ya, cuma teman-teman bisa perkirakan sendiri, bisa dipaskan sendiri mau pakai di hari apa ya. Kalau memang burung yang lagi kurus banget, yang lagi habis sakit, itu bisa dipakai Promuscle terus setiap hari ya. Nah, sekarang saya cek di kandang piik saya ya, memang tiap hari saya menggunakan Mabes sama Promuscle.
Nah pik-pik yang sekarang itu tadi malam saya cek bulu 8, bulu 7, bulu 9 bahkan ya, itu tulangannya udah pada bagus-bagus semua. Jadi itulah salah satu fungsi dari Mabes dan Pro Muscle ya. Nah ini teman-teman ada yang namanya pil baron ya. Jadi ini yang tadi pondasi dan recovery ya, saya gabung udah, tinggal yang nanti ada untuk penambahan kecepatan, settingan yang ketiga. Nah teman-teman ini pil baron ya. Pil baron kalau teman-teman untuk bahan merpati yang masih dekat-dekat atau belum jadi player, teman-teman bisa pakai pilihan pil baron ya. Ini pil baron, kalau dikasih pil baron tenaganya bagus banget dan nggak menyebabkan agresif yang bikin nyerompot atau ngesot atau ngerobok dan macem-macem ya. Ini bisa digunakan waktu istirahat hari Selasa Jumat dan waktu cabutan Selasa Jumat juga boleh, juga untuk burung player. Nah itu untuk bahan ya. Untuk player saya ada yang gunakan settingan seperti tadi Selasa Jumat dan Selasa Jumat. Untuk player tertentu saya ada pakai di hari Selasa Jumat dan setelah cabutan telurnya mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Saya kasih terus, tergantung burung teman-teman masing-masing. Pinter-pinter variasi dalam settingan, karena settingan setiap burung apapun dalam kondisi manapun, di lapak manapun, terus kondisi cuaca angin seperti apa, itu settingannya nggak sama. Makanya di sini pinter-pinternya si montir dalam menyeting merpatinya sehingga bisa tampil mengesankan dan syukur-syukur ada rezeki bisa juara. Karena memang juara memang nggak luput dari rezeki ya teman-teman. Kita yang penting usaha dulu, biar burung kita bagus semua performnya, ada rezeki baru kita bisa juara. Nah kita lanjut untuk poin yang ketiga, yaitu settingan untuk penambahan kecepatan. Yang tadi udah settingan pondasi ya, settingan dasar, terus settingan recovery, dan ini yang terakhir penggunaan bitrek dan sesfor. Penggunaan bitrek sendiri untuk player yang sifatnya ini, hati-hati ya dua ini ya teman-teman, yang burungnya suka dari jauh suka minta nggak nyampe ke tali, nah itu cocok menggunakan bitrek. Tapi teman-teman yang burungnya ketinggian susah turun, jangan gunakan bitrek ya. Kalau di saya burungnya nggak ada yang seperti itu, jadi saya pakai settingan bitrek semua aman. Dan pemakaiannya itu pagi hari sebelum latihan, dia 3 jam akan bereaksi ya. Nah setelah latihan itu langsung begitu nyampe nih, nggak usah nunggu malam atau apa, langsung kasih aja. Setelah pulang dari lapangan nyampe ke rumah langsung kasih itu bitrek. Jadi bitrek ini nambahin sprint juga ya, jadi sprintnya akan lebih ngebut. Nah makanya untuk penggunaan suplemen seperti ini mengakibatkan sprint yang lebih kencang ya, dan cc jelas lebih kencang. Kalau nggak didukung dasar atau pondasi yang kuat seperti yang tadi saya bicarakan, itu justru akan bocor, itu masalahnya. Jadi teman-teman mungkin ada sebagian yang pakai bitrek tapi malah burungnya bocor. Nah itu karena pondasinya nggak kuat. Jadi ada satu lagi nih yang namanya sesfor nih. Ini sesfor sebenarnya bahaya ya untuk nambahin kecepatan. Teman-teman yang burungnya udah kencang, saya sarankan nggak usah pakai sesfor, apalagi yang di lapak yang bawahnya keras. Itu dulu pelatih saya pun sampai pingsan ya. Sampai pelatih saya ada beberapa, yang satu pingsan, yang satu patah capit, itu luar biasa. Dan akhirnya yang player yang jablay ya, itu malah lehernya patah dan akhirnya mati burungnya. Nah ini namanya sesfor, bahaya untuk penambahan kecepatan, tapi khusus digunakan untuk burung yang stabil, yang udah stabil dan udah melalui pondasi yang bagus dan latihan yang tepat, jadi napasnya kuat, baru kita kasih sesfor. Karena jika dikasih sesfor itu akan lebih genjot lagi sprintnya dan cc-nya nambahnya luar biasa. Jadi hati-hati teman-teman ya. Jadi saya cerita dulu, awal saya dulu riset sesfor ini saya bagikan gratis ya. Justru ada pemain tomprang satu yang minta ganti rugi. Wah, burung saya udah ditawar 25 juta ganti rugi, nggak bisa, burung saya mati. Nah saya udah bilang kalau burungnya udah kenceng, itu pemain tomprangan ya. Dan teman-teman tahu sendiri tomprangan bawahnya pakai apa, bukan pakai busa ya, jadi pakai pasir ya.
saya udah bilang hati-hati dan ternyata burungnya mati. Kalau burungnya mati karena keracunan pasti saya gantiin, tapi kalau burungnya mati karena kekencengan bukan salah saya, karena saya udah kasih tahu bahwa burung yang udah kenceng jangan pakai Sexfor ya. Ini kejadian waktu Repsol dan Pesona itu dapat juara 1-2 mobil second di padel zaman dulu. Waktu itu saya lagi pergi ke Korea ya, jadi joki ini membandel. Saya dapat laporan, wah ini Pesona sama Repsol kerjanya nggak umum, nggak seperti biasanya. Saya bagus banget, saya edan banget, untungnya bisa juara ya, nggak cedera. Nah, saya udah bilang jangan sekali-kali kasih Pesona itu Sexfor, tapi ternyata dikasih, walaupun ya bisa juara ya, memang spektakuler sekali. Itu kebantu anginnya dorong dan cuacanya adem, karena Sexfor ini menyebabkan burung agresif ya. Jadi burung yang nggak stabil, burung yang masih nggak aman tali, saya sarankan jangan pakai Sexfor dulu. Cukup teman-teman gunakan settingan pondasi aja ya, sama recovery untuk burung teman-teman yang belum menunjukkan performa yang enak ya. Nanti kalau sudah enak baru pakai settingan untuk penambah kecepatan seperti Bitrek dan Sexfor. Nah, setelah ini ya, memang balik lagi ke yang tadi, recovery ya, karena udah masuk masa istirahat. Recovery ini ideal dan suka pure. Nanti cabutan telur ya, kasih lagi Bio ABB, Mabes itu sebenarnya boleh dikasih tiap hari, Bio ABB pun boleh dikasih tiap hari, tapi takut kegendutan aja seperti saya nih. Jadi nggak lincah, nggak larinya nggak kenceng. Jadi memang, tapi untuk waktu awal-awal kemarin burung saya memang saya tinggal ya, karena saya banyak kesibukan, saya nggak fokus di burung banget, cuma ngelepek aja ya. Burung saya jadi kurus-kurus dan memang saya genjot ini dulu Bio ABB. Nah, pas waktu digenjot pertama dari angkrem, burungnya kegendutan semua, terbangnya malah ketinggalan, jadi sprintnya nggak keluar. Tapi setelah itu saya naikkan porsi penjemuran dan ningkatin lagi porsi latihan, dan akhirnya tercapai kinerja seperti Bengawan dan Berlian. Nah, kemarin lomba di Pralomba 2 ya, P3 MKBI Padel, itu karena burung udah fit semua, badannya udah enak semua ya, saya memberanikan diri pakai Sexfor hanya di hari Minggu karena burung udah stabil semua, enak ya. Dan akhirnya memang Bengawan bisa podium, Berliannya kerjanya bagus banget, kencang banget, sayang kakinya pincang. Nah, Ottoman ya, itu juga kecepatannya juga tambah bagus, tapi sayang capitnya ambles. Lodeh pun sempat udah mulai bener ya, pas lomba kena kepala kenceng banget dan sayapnya biru. Itu ya memang resiko ya, ketika kita lomba suasana rame banget, burung kita kencengin itu memang hati-hati banget pas ngelow pemanasan pagi harinya. Karena kalau Minggu itu panitia itu buru-buru, jam setengah 9 atau jam 9 harus mulai. Panitia peserta ya, burungnya banyak yang lolos. Latihan mulai jam 7 sampai jam 8 atau setengah 9 dituntut harus sudah selesai. Jadi tumplek-blek jadi satu, akibatnya seperti itu. Seperti di Temanggung lebih gawat lagi, banyak yang turun mati, kena kepala atau kena apalah, nabrak apa. Nah, itu resikonya memang. Untuk menjadikan burung kita juara itu nggak mudah ya. Kalau burung kita cc-nya kurang ya, kitanya nggak pede. Kalau burungnya cc dikencengin ya, kita harus super hati-hati. Begitu teman-teman. Nanti saya cantumkan di editor ya, teks tulisan nanti ditampilkan di view ya, agar nanti teman-teman bisa screenshot ya mengenai 3 rawatan atau 3 settingan, yaitu settingan dasar atau pondasi, settingan recovery, dan penambahan kecepatan, serta apa aja suplemen-suplemen yang cocok digunakan untuk settingan 3 tersebut: pondasi atau dasar, recovery, dan penambahan kecepatan. Oke teman-teman, semoga apa yang sudah saya
sampaikan di sini, teman-teman pahamin semua ya. Mohon maaf sekali lagi, saya bukan bermaksud menggurui. Jadi teman-teman yang kurang cocok dengan apa yang saya arahkan, silakan nggak usah ditonton, nggak usah diikutin ya. Saya hanya memberikan apa yang sudah jadi pengalaman saya dan berhasil. Kalau nggak berhasil, pastinya saya nggak akan mungkin berbagi karena saya malu ya, nanti malah menjerumuskan. Silakan teman-teman yang mau mengikuti saya bisa mencoba ya. Produk-produk saya ini banyak terdapat di toko-toko online ya, di Shopee, di Tokopedia ataupun di Lazada. Teman-teman monggo cari ke toko mana apa aja ya, yang penting pastikan ratingnya bagus dan produk tersebut asli, karena ada juga pedagang yang menjual harganya lebih murah ya, tapi isinya palsu. Waktu itu ada bitrek dan isinya dibuka ternyata coklat ya, dan nggak berfungsi sama sekali. Jadi jangan tergiur dengan harga murah ya. Pastikan harga standar ya, atau lebih tinggi dikit juga nggak apa-apa, dan lihat ratingnya baru itu asli. Kalau yang udah lebih murah dari patokan standar kita, itu udah pasti palsu ya. Jangan tergiur ya. Oke teman-teman, gitu aja. Waktunya udah cukup malam ya. Terima kasih telah setia selalu menyaksikan tayangan saya di channel Merpati Baron Official. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Merpati Baron, laka-laka. You whip up my appetite.